Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita ketemu lagi dengan narasumber berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi podcast 180 Degrees. Kali ini di Manufacturing Digital Hub di area Expo Manufacturing Indonesia G-Expo Kemayoran. Kali ini kita akan membahas temanya ini agak panjang nih, aku baca dulu ya. Temanya ini Odoo for Manufacturing Industry. Nah, dengan pembicaranya ini dengan Ibu Hera ya. Sebenarnya nama panjangnya siapa sih Bu? Boleh di Iya. Iya. Sebelumnya terima kasih nih Pak Haji untuk nama panjang sebetulnya Dewi Clementine Kusherawati tapi bisa dipanggil Hera aja Pak. Oke, karena aku mau nyebutnya yang Clementine itu agak rancu, nanti ada Clementine Iya. atau tapi sudah disebutkan dengan yang Ibu Hera langsung ya. Jadi ini beliau sebagai Sales and RD di PT M Plus Solusi Dana ya. Iya, betul Pak. Boleh dikoreksi. Boleh sekarang Ibu boleh silahkan present untuk dari M Plus ini mau bikin apa gitu. Boleh silakan. Sebelumnya terima kasih ya Pak Haji sudah memperkenalkan juga dan sebelumnya terima kasih juga nih M Plus Software gitu atau PT M Plus Solusi Perdana sudah diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan solusi yang bisa kami berikan untuk digital manufacturing hub ini. Nah untuk judulnya sendiri seperti yang tadi Pak Haji udah mention juga ya, untuk judul presentasinya memang ERP Odoo for Manufacturing Hub, Digital Manufacturing Hub gitu. Nah nanti mungkin akan dibahas di next slide-nya ini. Mungkin aku sambil next ya. Oke, nah sebelum kita mulai ke solusinya nih Pak Haji mungkin boleh kami informasi dulu sedikit terkait M Plus Software, nggak apa-apa ya Pak? Silakan. Oke, mungkin kalau M Plus Software ini sendiri sebetulnya kami itu fokusnya ke perusahaan software house company, lebih ke custom software ya, bisa itu custom software untuk mobile apps, custom software untuk website seperti yang memang sudah ada di slide ini saat ini gitu ya, dan juga kami bisa juga untuk ERP Odoo itu sendiri. Makanya untuk di sesi hari ini gitu kami akan membawakan lebih kepada Odoo-nya gitu karena ketika kami menganalisa untuk digital manufacturing hub ini cocok banget sebenarnya untuk dipakai si ERP Odoo ini gitu. Nah selain itu custom software sebetulnya kami juga bekerja sama dengan beberapa server manajemen karena biasanya untuk software sendiri bundlingannya adalah server. Nah servernya itu kami juga berpartner dengan cukup berbagai macam server yang mungkin sudah well known, itu kami juga sudah berpartner seperti contohnya Google Cloud, lalu ada juga AWS, ada juga Azure, Huawei, bahkan seperti server-server lokal juga kami sudah banyak menjadi partner. Nah di luar itu karena kadang-kadang kebutuhan customer itu beraneka ragam, nah akhirnya kami juga open untuk outsourcing, headhunting dan juga training. Hanya deliver project secara end-to-end aja, tapi kalau misalkan dari customer itu membutuhkan hanya ingin pinjam nih untuk staffnya gitu ya, untuk fulfill di project timnya mereka, akhirnya kami juga memperluas service kami ke outsourcing. Nah kalau kantor M Plus sendiri itu sebetulnya kami ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Cipete, dan untuk branch office-nya kami juga ada di Australia dan juga ada di Melbourne, Australia dan juga ada di France, mohon maaf. Seperti itu, jadi kami ada di 3 negara, untuk kantor pusatnya di Jakarta karena untuk yang di Australia dan di France ini lebih untuk kepada penjualannya aja. Seluruh software engineer-nya semua ada di Jakarta. Salah satu strategi untuk mengefektif dan efisien cost juga ya. Jadi tim-tim IT-nya semuanya ada di Jakarta nih Pak Haji. Oke, nah mungkin itu singkat terkait M Plus Software itu sendiri. Mungkin kita masuk kenapa sih harus Odoo ERP manufacturing gitu ya untuk industri manufacturing. Nah mungkin sebelum masuk ke sana dijelasin dulu gitu ya Odoo itu apa gitu. Mungkin banyak juga yang belum tahu mengenai Odoo itu sendiri. Jadi sebenarnya Odoo ini adalah salah satu ERP, salah satu merek ERP ya. Mungkin kalau di Indonesia banyak pakai ERP itu contohnya SAP, Oracle dan lain-lain. Nah Odoo satu brand juga gitu. Yang bedanya apa sama SAP dan Oracle dan lain-lain? Kalau Odoo ini lebih open source, jadi bisa dibilang bisa di tailor made, bisa di customize sesuai dengan kebutuhan si customer itu sendiri. Dan selain itu Odoo ini sudah juga bisa terintegrasi dengan berbagai sistem. Kalau kita datang gitu ya di acara ini, contohnya event ini banyak banget
istilahnya robot-robot, hardware-hardware yang mungkin mereka sebenarnya di sistem tersebut ada IoT-nya juga gitu ya, yang bisa mendeteksi mesin ini mungkin kedalamannya berapa, efektif atau efisien atau enggak. Nah, Udu ini sebenarnya juga bisa terintegrasi dengan sistem-sistem hardware-hardware yang ada di Digital Manufacturing Hub gitu. Dan misalkan untuk salesnya sendiri gitu ya, misalkan mereka ada CRM tool sendiri dan ingin diintegrasikan ke Udu, itu juga bisa karena memang Udu bisa terintegrasi dengan berbagai macam sistem. Lalu dengan Udu ini pastinya harganya jauh lebih efektif dan efisien kalau misalkan dibanding di-compare dengan SAP yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, itu mungkin singkat mengenai Udunya. Lalu aku next lagi. Nah, ini juga mungkin tambahan ya, kurang lebih interface-nya nih sekarang yang baru seperti ini sih yang ada di layar. Ini udah masuk versi 17 dan ini baru launching di bulan November kemarin. Nah, ini UI UX juga udah lebih baru, lebih user friendly. Terus tadi ya sangat fleksibel karena bisa di custom ataupun diintegrasikan dengan berbagai macam platform selama memang si platformnya tersebut open untuk kita integrasikan. Lalu juga harganya tadi yang sudah sempat di-mention juga sangat efektif dan sangat affordable. Penggunanya juga udah banyak banget karena di seluruh dunia juga gitu ya, Udu, dan di Indonesia juga prinsipalnya sudah mulai masuk di bulan-bulan quarter 2 kemarin. Usernya juga banyak, berbagai macam bahasa, berbagai macam negara, dan berbagai macam modul aplikasi juga sudah ada. Nah, baru di sini aku lanjut, kenapa sih ERP Udu untuk manufacturing solution gitu ya. Nah, mungkin ini secara gambaran terkait proses ya manufacturing industri selama ini yang biasa terjadi. Jadi kalau misalkan kita tahu biasanya untuk manufacturing industri sendiri sebenarnya kan istilahnya ada dua keutamaan. Mereka pasti akan mencari revenue, yang kedua mereka pasti bagaimana setelah mendapatkan revenue istilahnya mengexpand dana tersebut gitu ya. Nah, yang pertama revenue dari manufacturing industri itu didapat dari mana sih? Yang pertama pastinya dari sini nih, dari sales forecast. Biasanya si sales yang pertama kali gitu ya sebagai orang yang terdepan pasti akan mencari klien-klien di mana mereka pasti tujuan utamanya adalah mendapat konfirmasi order dari si end user tersebut. Lalu setelah itu akan ada pengiriman. Nah, di situ baru sales order terbentuk akan menjadi revenue. Nah, di mana setelah revenue itu atau setelah sales order terbentuk akan ada dua divisi yang berkaitan, baik itu di production ataupun di accounting. Pasti ketika sales order terbentuk, si tim accounting akan mengirimkan invoice kepada customer. Begitu juga dengan tim production, mereka mulai tuh mengerjakan produknya gitu ya. Jadi ada dua divisi nih yang biasanya terlibat, baik production ataupun accounting. Nah, setelah masuk ke revenue cycle pasti akan ada expense juga nih yang dikeluarin oleh manufacturing industry. Nah, expense-nya apa aja? Dan di bagian tim production itu udah pasti mereka akan mengeluarkan uang untuk procurement biasanya ya, karena kan mereka pasti butuh untuk membeli barang-barang atau misalkan mereka butuh untuk ya istilahnya si labor-nya itu tenaga kerjanya untuk membuatlah produknya. Jadi pasti akan ada expense di sana. Nah, kalau accounting baik itu sales order ataupun procurement invoice ya, pasti kan karena procurement akan menagih tuh kepada si manufacturing industry, pasti akan masuknya ke accounting itu sendiri. Jadi istilahnya berbagai macam departemen pasti akan saling berkaitan nih, baik itu production, accounting, ataupun misalkan dari sales itu sendiri. Dan mungkin ada satu lagi yang nggak kesebut gitu ya, HR, karena memang yang mengerjakan semuanya pasti sebenarnya pegawai dari manufacturing industri itu sendiri. Dan dengan adanya Udu, sebenarnya berbagai macam yang tadi departemen kami sebutkan, baik itu tadi create invoice, istilahnya untuk create sales ordernya, bagaimana mereka membuat produksi barangnya, nah itu semuanya sebenarnya bisa tercatat di dalam Udu gitu. Makanya kenapa secara summary gitu ya, sebenarnya Udu ini untuk manufacturing industri bisa sangat membuat si perusahaan akan semakin cost efektif, semakin productivity semakin meningkat dan sangat mudah untuk memonitoring berbagai macam divisi. Dan jadi istilahnya owner tuh kalau misalkan ngelihat laporan report itu gampang banget gitu, mereka tinggal ngelihat
ke sistem udunya itu sendiri, lalu mereka udah langsung bisa ngeliat laporan dari sales seperti apa, accounting seperti apa, production seperti apa, dan lain-lain gitu. Makanya kenapa di sini sih solusi untuk manufacturing industri ini salah satunya ERP Udu, seperti itu. Nah, ini mungkin aku next lagi terkait modul-modul yang bisa dipakai nih untuk manufacturing industri itu sendiri. Nah, mungkin singkat aja kalau untuk modulnya, karena memang ini udah agak sedikit teknis kalau misalkan mau dibahas satu-satu, tapi pada intinya untuk modul yang bisa dipakai manufacturing industri ini juga beraneka ragam gitu ya, karena juga tadi saling berkaitan antara departemen satu dengan departemen yang lain. Bisa tadi yang produksi, terus habis itu bisa mungkin supply chain departemen, sales departemen, accounting departemen, dan lain-lain. Nah, modul-modul ini adalah modul-modul yang bisa dipakai oleh manufacturing industri gitu. Nah, lalu ada juga nih benefit menggunakan Udu di manufacturing itu apa? Secara singkatnya sebenarnya yang pertama untuk inventory management itu sendiri pastinya bisa untuk manage inventory level. Contohnya misalkan bikin mobil gitu ya, namanya bikin mobil kan pasti, contoh misalkan nggak mobil pasti spare partnya gitu ya, pasti kan macam-macam, contoh misalkan ban atau misalkan kerangka depan mobilnya. Nah, itu bisa istilahnya inventory-nya tuh bisa sangat-sangat di trackingnya dengan cara real time, dan istilahnya ketika berpindah dari gudang satu ke gudang 2 ataupun langsung ke customer juga itu bisa langsung tercatat. Lalu setelah itu juga terkait supply chain management tadi ya, kayak misalkan mau purchase order itu bisa ke track, habis itu kapan pengiriman si barang tersebut itu juga bisa ke tracking, sehingga akhirnya bisa mengoptimisasi si supply chain management itu sendiri. Lalu tadi real time visibility, sebenarnya kalau untuk real time banyak banget yang bisa report-report yang bisa dilihat secara real time. Dari production progress-nya bisa dilihat secara real time, apakah sudah sampai di tahapan mana nih, atau enggak kelihatan ada bottleneck di mana sebenarnya pada saat produksi, sampai dengan financial report-nya tuh bisa juga istilahnya terreport secara real time, seperti itu. Nah, terakhir efektif kolaborasi ya, karena memang tadi Udu ini antara departemen satu dengan yang lain sangat berkaitan, jadinya kalau misalkan mau komunikasi langsung di dalam aplikasinya atau misalkan mau komen langsung di aplikasinya itu bisa banget, sangat possible sekali. Jadi memang pada akhirnya sangat juga bisa membantu istilahnya shareholder ataupun stakeholder itu bisa membuat keputusannya dengan secara cepat gitu. Nah, ini mungkin slide kami yang terakhir gitu ya, terkait case study. Contohnya apa sih yang pernah kami lakukan gitu. Mungkin ini hanya salah satu case aja. Jadi untuk Lion Parcel mungkin di sini juga Pak Haji sama teman-teman semua, Bapak Ibu semua udah kenal lah ya Lion Parcel atau Lion Group. Mereka juga salah satu klien kami yang saat ini masih berjalan. Nah, mereka ini beberapa problemnya juga sama sebetulnya, banyak sekali hal-hal yang mereka masih gunakan secara manual, baik itu resinya, delivery ordernya, procurementnya, dan lain-lain. Nah, akhirnya kami memberikan solusi untuk improve hal-hal tersebut manualnya ke dalam otomasi menggunakan Udu itu sendiri. Nah, akhirnya saat ini result yang didapat dari Lion Parcel itu sendiri untuk produk, istilahnya untuk cycle prosesnya ya, pasti akan jauh lebih efisien, lebih efektif juga, dan yang utama yang awalnya mereka create resi secara manual dan perlu istilahnya 100 orang admin lah ya lebih untuk checking satu-satu. Nah, itu sekarang mereka mereduce itu semua sampai benar-benar jadi 0 gitu ya. Jadi udah nggak ada admin lagi karena semuanya udah pakai Udu itu sendiri. Hanya butuh istilahnya supervisornya aja yang istilahnya bisa handle sistem Udunya. Jadi cukup banyak juga bisa mengurangi banyak human resource sebetulnya dengan si Udu itu sendiri. Jadi memang sangat-sangat benefitnya untuk perusahaan itu cukup banyak. Jadi salah satu yang kami angkat nih, kenapa ERP Udu itu sendiri. Kurang lebih begitu sih Pak Haji. Terima kasih banyak nih. Oke, terima kasih Bu Dewi untuk sharing dari M+ ini terkait Udu untuk manufacturing. Nah, ini biasanya saya akan langsung bertanya nih terkait dengan yang tadi dibahas.
di sisi M Plus sendiri ketika ada lead atau ada keinginan untuk saya pengen ganti jadi Udu gitu ya, itu berapa lama sih sebenarnya untuk dari end user convenience end user ini untuk dari ya katakanlah dia dari nol menjadi ke Udu lah gitu, itu berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan? Oke, kalau misalkan contohnya dia benar-benar dari manual banget ya Pak, sebenarnya itu bisa bertahap. Kayak contohnya misalkan tadi case-nya Lion Parcel, mereka itu bertahap satu-satu. Awalnya mereka mau merubah yang resi terlebih dahulu sih, yang nomor 3 ini ya, poin 3. Jadi mereka pingin otomasi shipping data resinya untuk meminimize error sama mengurangi resources proses. Nah itu berapa lama akhirnya mereka bisa istilahnya untuk deal itu bisa mungkin lebih dari 6 bulan karena kan pasti ERP ini cukup ini ya harganya juga nggak bisa dibilang murah dan pasti manajemen level top manajerial harus istilahnya harus di-set sampai iya juga, dan ketika memang sudah iya berapa lama akhirnya mereka benar-benar bisa move gitu ya untuk secara pengerjaannya misalkan kami anggap misalkan 1-2 bulan selesai. Nah memang yang perlu kami agak effort nih dari sisi M Plus itu sendiri adalah mentraining sebetulnya karena memang yang semula dari manual ke otomasi. Nah biasanya untuk training itu sendiri kami akan provide kurang lebih sampai dengan 4-8 kali training sih Pak gitu. Nah itu baru tuh 4-8 kali training nanti PIC-nya ya, PIC-nya kan pasti ikutan gimana sih cara pakai si Udu itu sendiri karena kan mereka yang biasanya mungkin benar-benar manual input sekarang udah ada, terus nanti mungkin tinggal send segala macam, istilahnya UI UX-nya juga pasti berbeda gitu ya. Nah itu kurang lebih 4-8 kali, bisa dibilang ya kurang lebih mungkin 2 mingguan sih Pak. Dan itu pelan-pelan sih sebetulnya, pelan-pelan juga istilahnya kami akan meng-training tim-tim mereka sampai dengan akhirnya mereka terbiasa dengan menggunakan Udu. Oke, noted. Nah kalau berikutnya pertanyaannya kalau gini, tadi terkait resi kan dia dari end user ini atau Lion ini menggunakan satu modul dulu katakanlah. Kemudian the next season atau ketika waktu berjalan ternyata top management lihat ERP-nya ternyata oke nih. Boleh nggak saya nambahin secara customize misalnya kayak random atau saya hanya 2 modul aja deh gitu. Bisa nggak dengan Udu ini? Bisa banget karena kalau untuk Udu sendiri nggak harus semua modul Pak. Seperti tadi di awal modulnya Udu tuh ada puluhan gitu ya. Contoh misalkan saya cuma mau pakai modul sales doang, mau pakai modul invoice doang gitu karena berkaitan dengan resi itu oke, possible banget. Karena memang Udu ini nggak harus semua modul karena memang banyak juga software yang kalau beli satu harus modulnya dipakai semua. Kalau Udu ini enggak sih Pak gitu. Makanya tadi kalau balik lagi sebenarnya ke slide yang ini juga manufacturing industry, ini pun sebenarnya nggak semua modul. Kayak contoh di sini modul HR nggak kami tampilkan karena kayaknya HR sebenarnya masih bisa di-handle mungkin pakai tools yang lain gitu. Untuk utamanya sebenarnya ini, jadi memang nggak harus semua modul gitu. Bisa sangat fleksibel sebenarnya Pak Haji. Oke, sangat bagus. Enak sih jadi ngelihatnya kok saya kayak a la carte aja ya kalau menunya. Jadi bukan paketan gitu ya. Betul, dan kalau misalkan kebutuhannya sebenarnya udah cukup nih di aplikasi Udu itu sendiri, dari customer merasa saya nggak perlu kustomisasi sudah cukup, itu juga bisa gitu. Kecuali memang dari customer melihat masih kurang, saya masih perlu mengintegrasikan sistem yang lain atau saya mau mengganti template nggak seperti Udu, nah itu baru kami kustomisasi. Tapi kalau sekiranya udah cukup nih, saya mau langsung pakai aja, itu juga bisa, sangat fleksibel. Nah, kalau misalnya gini, biasanya kalau orang Indonesia ini kan ketika ada ada kesulitan atau apa, mereka pasti sibuk nyari untuk pihak bantuan lah ya. Biasanya ya udah telepon vendor atau apa gitu. Nah, dari pihak M Plus sendiri ketika ada gangguan atau troubleshooting dengan ERP di salah satu klien, itu apa yang dilakukan di sini dari M Plus sendiri? Kalau untuk istilahnya maintenance and support berarti ya Pak Haji ya, karena kan anggapannya mereka sudah menggunakan Udu itu sendiri, setelah itu ada istilahnya ada kendala atau ada trouble. Sebenarnya di M Plus sendiri itu ada 3 tahapan sebelum kita memulai start dengan klien. Yang pertama pasti konsultasi
konsultasi terkait kebutuhan si klien, lalu kita berikan solusinya apa yang tepat. Nah lalu yang kedua kami masuk ke developmentnya, ke building. Contoh misalkan solusinya kita kasih UDU, lalu kita develop UDU-nya sampai dengan selesai. Nah ketiga ini maintenance and support. Ketika tadi yang Pak Aji tanyakan ada kendala, tiba-tiba kami nggak bisa pakai atau apa segala macam. Nah ini kita memang masuk ke service yang ketiga. Ada service maintenance and support itu sendiri gitu. Nah servisnya juga kami biasanya selalu pakai WhatsApp ya. Kalau sekarang gitu pasti ada grup. Jadi kalau misalkan ada apa-apa silakan bisa 24/7 sih, bisa di chat. Lalu nanti tim developer juga pasti ready juga untuk istilahnya menganalisa problemnya kenapa dan setelah itu lalu diperbaiki. Gitu sih Pak. Teti Bu Hera, terima kasih. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih. Nah untuk M+ sendiri selama dalam kurun waktu berjalan ketika menghandle dengan ERP UDU ini, apa yang menjadi tantangan terberat atau the most challenging lah kalau bahasa sekarang, the most challenging untuk ketika ada project atau kegiatan gitu yang dihadapi, boleh diceritain Bu? Oke, sebenarnya kalau buat challenging project ERP ini sendiri, brandnya ERP itu banyak banget Pak. Tadi mungkin saya baru sebutin SAP sama Oracle gitu ya, tapi sebenarnya banyak banget, bahkan saya tadi sempat keliling-keliling di Hall A ada juga ERP juga yang lain gitu. Dan ada juga ERP yang dibikin from the scratch. Nah sebenarnya challengingnya adalah gimana sih, terutama masuk procurement ya. Karena ketika masuk procurement pasti berbagai macam vendor seperti M+ gitu, berbagai macam IT masuk, berbagai macam brand masuk. Nah itu sih challenging kita, gimana caranya bisa memenangkan customer atau memenangkan procurement untuk perusahaan tersebut supaya milih ERP UDU melalui M+ software. Dan sebenarnya kompetitornya juga nggak cuma berbagai macam dari brand-brand lain, tapi juga UDU ini sebenarnya partnernya cukup banyak, terutama di Indonesia. Ada mungkin kalau lihat websitenya UDU Partner sendiri itu udah lebih dari 30 plus partner yang ada di Indonesia gitu. Jadi challengingnya di situ sebenarnya Pak, gimana caranya bisa menang gitu. Tapi ya itu sih istilahnya challenging, keseruannya di situ ya Pak ya. Jadi harus strateginya harus oke lah supaya bisa memenangkan baik procurement ataupun customer-nya langsung. Nah kedepannya nih apa harapan Ibu untuk di manufacturing Indonesia ya, dengan adanya event yang kali ini sih mungkin yang besar banget ya karena semua hall di G-Expo ini dipakai. Nah harapan dari Ibu Hera sendiri nih sebagai pribadi ataupun sebagai perwakilan dari M+, kedepannya ini akan seperti apa gitu nanti untuk manufacturing di Indonesia, terutama dari segi digital gitu, boleh dibantu? Ya, terima kasih nih Pak untuk pertanyaannya. Harapannya sebenarnya karena ada digital manufacturing hub sebetulnya untuk seluruh manufaktur ya, karena manufaktur biasanya memang terkait dengan industri atau pabrik-pabrik gitu ya, harapannya memang bisa lebih produktivitasnya lebih efisien dan efektif gitu. Siapa tahu karena memang dengan adanya digital, dengan adanya berpindah gitu ya di teknologi, pastinya pasti akan membantu perusahaan ke arah yang lebih cepat, pastinya ke arah yang lebih baik gitu ya. Mungkin yang sebelumnya manual menggunakan tangan, menggunakan orang gitu, misalkan sekarang dengan adanya sistem misalkan robotik juga, terus bisa juga mengukur mesin ini efektif atau efisien atau enggak, pastinya harapannya akan membantu industri manufacturing yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri juga banyak yang datang ya, kayak Cina, Singapura dan lain-lain, yang nantinya akan lebih cepat untuk pengirimannya, delivery time-nya, terus nanti mereka juga bisa lebih efisien, lebih efektif, dan yang pastinya ujung-ujungnya kalau seperti itu delivery-nya lebih cepat, istilahnya customer kan pasti akan makin happy, akan makin loyal, yang akan meningkatkan kepuasan dari customer itu sendiri juga sih Pak gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya teknologi bukan berarti ini ya mengurangi tenaga kerja juga sebenarnya, tapi sebenarnya juga istilahnya lebih membuat istilahnya dari segi keseluruhan ya, itu ya, pasti betul, akan jadi lebih baik juga sih. Oke, terima kasih untuk sesi sore hari ini Bu Hera dari M+ sudah membawakan UDU untuk manufacturing ya. Oke, kita kan untuk berikutnya kita akan lanjut pertanyaan. Sebenarnya ada pertanyaan nggak dari ini? Ada pertanyaan? Oke, silakan Mas. Ya sebelumnya saya salam kenal dulu ya, saya Yeskiel, bisa dipanggil Heski.
Saya kebetulan juga handle manufaktur seperti M Plus ini. Tapi saya mau tanya, kalau M Plus sendiri pernah gak handle misalkan perusahaan manufaktur yang dia sebenarnya udah basic custom dari sisi sales order, job order, tapi dia hanya modul barcode-nya aja gitu misalnya. Misalnya apakah itu udah bisa diimplementasikan sampai seperti itu di spesifik modul? Modul barcode yang mau ditambah berarti ya Mas ya? Iya betul, jadi modul barcode-nya dengan Udo misalnya, tapi Iya. yang lainnya custom dari tim mereka gitu. Customnya itu contohnya sales ordernya maksudnya nggak dari Udu ya, sales order, invoice mereka punya aplikasi sendiri, Betul. tapi mereka pingin barcode-nya sebenarnya dari Udu itu aja Iya, gitu. betul. Itu bisa banget Mas. Pertanyaannya sebenarnya ada dua nanti ke kliennya. Yang pertama, apakah barcode scannernya nanti mau disambungkan ke sistem yang apa namanya, yang saat ini customer, yang saat ini perusahaan sudah ada. Jadi nanti Udunya yang diintegrasikan tuh dengan sistemnya perusahaan, atau kebalikannya sales order invoice yang saat ini sudah ada yang dibuat from the scratch oleh perusahaan mau masuk ke dalam Udu gitu. Jadi nanti terintegrasi barcode scannernya, sales order ataupun invoice-nya ke dalam Udu itu sendiri. Sebenarnya ada dua kemungkinan dan dua-duanya itu possible dilakukan gitu. Oke, makasih Mbak. Iya, Itu aja sih. cuma kalau dari kami pasti nyaraninnya ini ya, masuk ke Udu semua karena biar semuanya jadinya ke tracking sih. Iya. Oke, Ya, sudah makasih, cukup Mas. puas ya. Oke, Ya. pertanyaan yang bagus sekali. Oke, terima kasih untuk Bu Hera untuk kedatangannya di sesi podcast pada siang hari ini. Oke, sukses selalu untuk M Plus dan kita nantikan untuk narasumber berikutnya di Manufacturing Digital Hub di G-Expo Kemayoran. Siang. Ya, selamat siang, terima kasih, Ya, sukses selalu. Sukses selalu.